Engkau pemeran utama di tempat ini. Tuhan, Engkau yang terpenting di tempat ini. Berbicaralah buat kami, karena kami tahu perkataanmu itulah yang terpenting dalam hidup kami. Biarlah penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dan firman itu bukan hanya tulisan-tulisan saja yang kami baca, tetapi tulisan yang dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga menjadi firman yang hidup. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan ketika kami datang. Ada perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sudah terlalu lama Tuhan, kami hanya memperingati kenaikan-Mu, memperingati kenaikan-Mu. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, sungguh-sungguh peristiwa itu Tuhan lahir di dalam hidup kami. Kami menikmati berkat daripada kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Roh Tuhan beracaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Tidak ada satu hati pun yang terluput dari jamahan-Mu. Karena kami tahu setiap hati penting di hadapan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya senang kembali ada bersama dengan saudara-saudara setelah 1 bulan kita tidak ketemu ya. Dan saya berharap saudara mengalami perubahan 1 bulan ini. Dan perubahannya bukan tambah mundur tapi tambah maju. Amin ya. Besok tanggalan kita tercatat, kita memperingati hari kenaikannya ya. Dan biarlah itu bukan cuma sekedar peringatan, tetapi sungguh-sungguh firman itu lahir dalam hidup kita. Saya ajak saudara lihat dalam Lukas 24 mulai ayat yang ke-50, 51, 52 dan 53. Sudah? Lukas 24 dikatakan ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka, murid-murid, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait suci dan memuliakan Allah. Terjemahan yang lain dari ayat 253 dikatakan mereka senantiasa berada dalam hadirat Tuhan ya. Jadi bukan sekedar mereka ada di bait Allah secara gedung, secara bangunan, tetapi mereka ada di dalam hadiratnya Tuhan ya. Saudara, saya pada waktu membaca ayat-ayat ini, saya merenungkan. Pada waktu itu dikatakan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Setiap kali berbicara mengenai berkat, selalu yang ada di pikiran kita selalu duit. Betul saudara? Saya berpikir berkat apa ya yang sedang Tuhan Yesus salurkan atau curahkan kepada murid-muridnya. Kalau berkat itu adalah uang, adalah duit, maka setelah pulang dari tempat itu, mereka kembali ke tempat asalnya lagi. Mereka akan menjadi orang yang kaya raya. Mereka akan menjadi konglomerat. Tapi ternyata ketika mereka meninggalkan tempat itu, mereka tetap menjadi orang sederhana. Betul saudara? Kalau berkat itu adalah kenaikan jabatan, tentu setelah dari tempat itu mereka akan memiliki jabatan yang mentereng. Tapi ternyata
Ternyata setelah itu mereka tetap jadi orang biasa. Kira-kira berkat apa yang sedang Tuhan curahkan buat mereka? Yuk kita lihat tentang sebuah latar belakang peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa itu terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, betul-betul itu adalah peristiwa yang sangat menggembirakan bagi banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Tetapi bagi murid-muridnya pada saat itu adalah peristiwa yang bukan cuma sekedar menteplak mereka melihat guru yang penuh kuasa yang selalu mengadakan mujizat. Pada saat itu gurunya itu tersalib tidak berdaya. Bukan cuma itu mengagetkan mereka, tetapi mereka mulai pada saat itu ada di dalam ketakutan karena mereka sadar mereka minoritas. Makanya Yohanes 20 dikatakan, setelah Tuhan Yesus naik di atas kayu salib mereka lihat, dan setelah itu mereka ada di kamar yang dikunci. Kenapa? Firman Tuhan jelas memberikan keterangan, mereka takut dengan orang Yahudi. Makanya ketika Tuhan Yesus pada saat itu bangkit dan menjumpai murid-muridnya yang ada di ruangan yang terkunci itu, kata-kata yang disampaikan bukan bagaimana kabarmu hari ini, apa yang kamu makan hari ini, bagaimana perasaanmu, tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan padamu. Tanda bahwa murid-murid saat itu betul-betul ada di dalam ketakutan karena mereka sadar mereka sedang terancam, bahkan mungkin nyawa mereka bukan mayoritas, mereka minoritas, dan musuh itu banyak sekali mengelilingi mereka. Dan itulah yang membuat ketakutan itu betul-betul menyergap mereka. Siapa saudara yang tidak pernah takut? Ada? Saya pikir setiap kita pernah takut, betul? Takut. Dan saudara, kita mesti selesaikan itu. Kenapa? Karena ketakutan itu menular, saudara. Ketika engkau menjadi pemimpin dan engkau pemimpin yang penuh dengan ketakutan, maka orang yang kamu pimpin juga akan penuh dengan ketakutan. Kalau engkau adalah kepala keluarga dan engkau penuh dengan ketakutan, maka istrimu juga akan penuh dengan ketakutan. Bahkan lebih lagi anak-anakmu akan penuh dengan ketakutan. Saat itu murid-murid sedang menghadapi yang namanya persoalan hati, penuh dengan ketakutan. Lalu yang kedua, saudara, bukan cuma ketakutan yang mereka rasakan, tetapi mereka juga ada di dalam kekecewaan. Saudara ingat sebuah kisah perjalanan dua murid ke Emmaus, saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka di perjalanan, tetapi mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka pada saat itu muram wajahnya penuh dengan kekecewaan. Saudara bisa baca itu di Lukas 24. Dan dikatakan pada waktu ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Dan mereka mulai bercerita apa yang sedang terjadi. Lalu ada satu kata-kata yang berkata seperti ini, kami mengharapkan pada saat itu dia menjadi pembebas. Ternyata saudara, di antara murid-murid itu, mereka sebenarnya mengharapkan Yesus, Mesias, Juru Selamat. Itu mereka nantikan kehadirannya di tempat mereka untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, saudara. Itu yang mereka harapkan. Dan ternyata sampai Tuhan Yesus naik di atas kayu salib dan masuk ke dalam kubur, peristiwa itu tidak terjadi. Mereka tetap dijajah Roma, mereka tetap membayar pajak tinggi, dan itu yang terjadi. Makanya mereka penuh dengan kekecewaan. Kalau saya berkata, Thomas pada waktu banyak orang
kekecewaan. Harapan yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu sebuah harapan yang tinggi supaya mereka terbebas. Tapi maksudnya Yesus bukan itu, supaya mereka terbebas dari dosa, dari belenggu dosa. Itu yang dibawa. Tapi murid-muridnya tidak tangkap itu, sehingga akhirnya penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Ada yang kecewa, ada yang pahit, saudara. Satu kali, saudara, saya membaca sebuah kisah di New York. Satu kali di sebuah taman, ada seorang tua yang duduk di taman itu, di bangku taman itu, baca surat kabar. Lalu tiba-tiba ada seorang anak masih 16 tahun. 16 tahun itu SMP kalau nggak salah. SMP atau menginjak SMA ya, saudara. Apa tuh? SMA ya, SMA. Tiba-tiba mendatangi orang tua ini, dan tiba-tiba dia keluarkan pisau, dan orang tua itu mulai dihujani dengan pisau, ditusuk dadanya. Saudara tahu berapa kali anak muda ini menusuk orang tua itu? 130 kali tusukan, saudara. Orang tua ditusuk 2 kali itu sudah langsung out, saudara. Betul? Ini 130 kali tusuk. Dan setelah itu dia tidak meninggalkan orang tua. Dia berdiri di mayat itu yang sudah berlumuran darah, dan dia tandang orang tua itu. Ketika polisi datang, polisi langsung tarik dia dari mayat itu. Polisi ketika interogasi anak muda ini, polisi bertanya, "Kenalkah kamu dengan korban?" Anak muda itu menjawab, "Tidak kenal." Lalu polisi itu berkata, "Lalu kalau kamu tidak kenal, apa yang orang tua itu lakukan buat kamu sampai kamu begitu marah sekali?" Lalu anak muda ini menjawab, "Tidak ada. Orang tua itu tidak melakukan apa-apa pada saya. Apa yang dia bicarakan pada kamu, mungkin kamu tersinggung." Tidak ada. Tidak melakukan apa-apa, tidak berbicara apa-apa. Lalu polisi itu bertanya, "Kenapa kamu bisa bunuh orang tua itu dengan begitu kejinya?" Anak muda umur 16 tahun ini diam. Polisi itu desak lagi, "Apa yang menjadi latar belakang kamu melakukan itu?" Lalu anak muda ini berkata, "Bapak ingin tahu alasannya?" Lalu dia berkata, "Saya memiliki seorang kakak yang pandai, dia juara, atlet terkenal, dia segala-galanya. Sedangkan saya tidak seperti kakak saya. Ibu saya selalu berkata, 'Kenapa engkau tidak seperti kakakmu? Kenapa engkau tidak terkenal seperti dia?' Lalu saya pada waktu itu berpikir, iya, memang saya ini jelek, memang saya ini bodoh, memang saya ini rendah, tidak seperti kakakku." Lalu dia berkata, "Bapak, saya mulai hari itu saya berpikir, kalau saya tidak bisa terkenal seperti kakak saya untuk hal-hal yang baik, saya mau menjadi terkenal untuk hal-hal yang jahat, supaya mama saya mengingat saya seumur hidupnya." Hidup di dalam kepahitan itu menakutkan, saudara. Hidup di dalam kekecewaan itu menakutkan sekali. Kenapa? Karena hidupnya akan jadi hancur oleh karena kepahitan itu. Mungkin kau mengalami seperti itu. Pahit dengan anakmu, pahit dengan pasanganmu, pahit dengan mertuamu, pahit dengan iparmu, pahit dengan jemaat, pahit dengan teman gerejamu, pahit di sekolah, sehingga semuanya merasa bahwa tidak ada tempat yang bisa menerima aku. Dan akhirnya anak muda ini memutuskan menjadi terkenal dengan cara membunuh orang. Saudara,
Pada waktu murid-murid itu menjadi kecewa, maka disitulah terjadi yang namanya masalah hati. Lalu bukan cuma itu, murid-murid perempuan Lukas 8 itu mereka biasa melayani Tuhan Yesus. Mereka biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus naik di atas kayu salib dan Tuhan Yesus mati, mereka melihat, mereka mengalami luka di hati, mereka sedih, mereka rasa kehilangan. Dan pada waktu itu sampai ketika Tuhan Yesus dikuburkan, perempuan murid Yesus tetap ada di datang pagi-pagi ke kubur itu. Saudara, rasa kehilangan, rasa kesepian itu juga masalah hati. Ada banyak orang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Entah itu karena kematian, entah itu karena perceraian. Dia rasakan sepi, dia rasakan sendiri, dia rasakan tidak ada gairah hidup. Engkau sedang mengalami yang namanya masalah hati. Dan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, maka berkat pembaharuan hati itulah yang dia curahkan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena hati itu bagi Tuhan sangat penting. Ada dua oknum yang selalu ingin hati manusia, yaitu yang pertama setan. Betul saudara? Dia ingin kuasai hati manusia karena dia tahu lewat penguasaan hati manusia dia bisa hancurkan seluruh hidupnya. Kita mau ngomong yang benar atau yang jahat, itu asalnya dari hati. Betul? Kita mau mikir yang baik atau yang najis, itu asalnya dari hati. Nah, setan sangat berkepentingan dengan hati manusia karena dia ingin hancurkan hidup manusia. Tetapi Tuhan juga berkepentingan dengan hati manusia. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjadikan kita, hati kita menjadi manusia ilahinya. Lewat hati kita lah firman perkataannya itu dia berikan. Makanya Tuhan mau kita ini ikut dia dengan segenap hati. Saudara jangan mikir seperti ini, berhenti mikir seperti ini. Tuhan, aku cukup kasih engkau hatiku 45%. Maka aku juga akan menemui, engkau akan ditemui oleh Tuhan 45%. Saudara, saya beritahu, kalau engkau berikan hatimu 45%, Tuhan tidak akan kau temui. Kalau engkau memberikan hatimu 90%, maka Tuhan juga akan menemui aku 90%. Tidak, saudara. Kalau engkau memberi 90% hatimu, engkau juga tidak akan menjumpai Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kau temui 100% hatimu. Ketika engkau memberikan segenap hati, 100% dari seluruh hidupmu, hatimu, maka baru engkau akan ketemu dengan Dia. Engkau akan berjumpa dengan Dia. Engkau akan penuh dengan hadiratnya. Engkau akan merasakan Dia ketika engkau berikan segenap hatimu kepada Tuhan. Oh, enggak apa-apa, cuma 50%. Incep-incep. Tuhan juga datang kepada aku 50%, enggak apa-apa ngincipi hadirat Tuhan. Enggak ada saudara ngincipi hadirat Tuhan. Yang ada ngalami atau tidak, cuma itu pilihannya. Ngalami atau tidak. Baru kalau kita beri hati kita segenap hati 100% kita ngalami. Kalau engkau memberi cuma 95%, engkau tidak akan ngalami.
segenap hati. Itulah yang Tuhan minta dalam hidup kita. Dengan segenap hati. Dan ketika kita serahkan hati kita kepada Tuhan, pada waktu itulah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan ketahuilah, satu oknum berkuasa atas hidup kita, oknum yang lain tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Kalau setan sudah berkuasa atas hidup kita, oknumnya Tuhan tersingkir. Betul? Kalau kita memberi hati kita kepada Tuhan, oknumnya Tuhan yang kita undang, maka oknumnya kuasa kegelapan tersingkir. Pilihan ada di tangan kita. Oleh sebab itulah berkata, pilihlah pada hari ini kehidupan atau kematian, dan pilihlah kehidupan. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ingin menyelesaikan kekecewaan kita, kepahitan kita, kesepian kita. Dia adalah Tuhan yang menguasai hidup kita, hati kita, dan Dia ingin menguasai seluruh hidup kita sehingga ketakutan itu sirna dari hidup kita. Orang yang takut, saudara, maka orang itu tidak akan bisa melangkah dengan lebar, melangkah dengan luas. Padahal panggilan untuk terus, saudara, maksimal dengan Tuhan, memiliki potensi maksimal dengan Tuhan, itu adalah bagian Tuhan untuk kita. Yesaya 54 ayat 2 dikatakan seperti ini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudara, apapun saudara panggilan kita, apapun kepercayaan Tuhan kepada kita, baik engkau adalah guru, baik engkau adalah pedagang, baik engkau adalah pelayan Tuhan, apapun pekerjaanmu, saudara, ketahuilah Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang ingin memaksimalkan potensimu, hidupmu. Kalau Tuhan berkata ada yang ditabur, lalu ada tuai yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, berarti kan ada 3 pilihan. Kalau disediakan 100 kali lipat, kenapa engkau cuma berhenti pada 30 kali lipat? Kenapa engkau tidak bisa sampai 100 kali lipat? Padahal itu yang Tuhan sediakan buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, engkau tahu ketakutanku. Tuhan, engkau tahu kekhawatiranku tentang anak-anak. Tuhan, engkau tahu tentang kekhawatiran, ketakutanku tentang masa depanku. Tuhan, engkau tahu. Dan bawa itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hatiku, aku kasih pada engkau 100%. Dan percayalah, Tuhan yang akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Saya ada satu ayat, saudara. Kita lihat. Tolong HP-nya. Efesus 1 ayat 18, saudara. Efesus 1 ayat 18, tapi saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini, saya berdoa supaya hati saudara dipenuhi dengan terang, sehingga dapat memperoleh pengertian mengenai masa depan yang telah disediakannya bagi saudara. Saya ingin supaya saudara menyadari bahwa Allah telah diperkaya karena sebagai milik Kristus kita telah diberikan kepadanya. Ternyata saudara, ketika hati kita ini terang, ketika hati kita ini tidak penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kesepian, ketika hati kita terang, saudara, ternyata masa depan itu bukan rahasia bagi kita, saudara.
Saudara ingat yang namanya Abraham, saudara? Ketika Sodom dan Gomora itu mau dimusnahkan, saudara, siapa yang diajak ngomong-ngomong lebih dahulu? Abraham, saudara. Tidak ada yang rahasia tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, saudara. Kalau hati kita serahkan kepada Tuhan, hati kita dipenuhi dengan terangnya, maka tidak ada rahasia bagi masa depan hidup kita, saudara. Tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan. Itulah Tuhan kita. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Di luar itu tidak ada Tuhan seperti itu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi saudara. Dia tahu tentang saudara dan apa adanya, dia menyediakan yang terbaik. Oleh sebab itu, beri hati kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Saya tidak panjang, saudara, tapi saya mau berkata kepada saudara, inilah waktunya malam hari ini, buka hatimu, biar dia bertata 100% dalam hidupmu. Dengan segenap hati cari dia, supaya engkau dimiliki 100%. Setiap hari dalam hidupmu, sukacita, damai sejahtera, bukan kekecewaan, bukan kepahitan, saudara, tetapi sukacita. Kita akan berdiri, kita akan berdoa. Kita WL
dengan firman yang hidup. Kami berjumpa dengan kerajaan Allah ketika kami membaca firman, sehingga hidup kami tidak sama lagi dengan waktu yang lalu. Kalau dahulu kami membaca firman-Mu hanya menemukan tulisan-tulisan mati, tetapi kami mau cara yang berbeda. Penuhi kami, sembuhkan, dan kami tahu kami akan menemukan kerajaan Allah di dalam firman yang kami baca. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.